Rasulullah tuh pengkolan tuh belah kiri, tuh dia tuh rumahnya tuh. Ayo sini ikut. Enggak berani, bapaknya galak. Bapak di sini pada galak-galak nggak? Saya nanya yang muda nih, bapaknya di sini galak-galak nggak? Bagus itu baru bapak yang bener. Ini enggak didatengin laki, pakai koko, pakai kain, mau bawa ngaji, main dikasih aja. Nggak boleh begitu, yang bukan mahramnya jangan ya. Bapak ibu tanggung jawab dunia akhirat. Kalau datang ke majlis dalam keadaan bukan mahramnya, tanggung jawab dunia akhirat. Apabila dia mati di tengah jalan, ketabrak, matinya udah pastinya bikin repot, bukan repot keluarga doang, malaikat dibikin keder. Benar-benar malaikat Ridwan datang. Oh, ini orang habis majlis mau masuk ke dalam sorga, diangkat sama malaikat Ridwan masukin ke dalam sorga. Ntar dulu kata Malik. Ntar dulu Wan. Kenapa emang? Ya kan namanya Ridwan. Ntar dulu Wan. Kenapa? Ini orang ahli neraka, gue masukin ke dalam neraka. Coba bilang. Yang namanya orang, kalau orang tua udah dibikin susah emang udah pastinya. Ini malaikat dibikin berantem. Yang satu bilang habis majlis, yang satu maksiat. Kenapa emang? Kan bukan mahramnya. Ya jangan ya, ibu yang tegas, bapak yang tegas. Terus si Khabbab bilang, ya Rasulullah jangan, bapaknya galak. Akhirnya didatangin sama Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah, ada apa gerangan engkau datang ke rumahku? Ini kabar sangat gembira katanya. Apa jawaban Rasulullah? Aku ingin melamar putrimu. Wah, senang bapaknya. Yang mana ya Rasulullah? Yang mana katanya? Benar engkau ingin melamar putriku? Iya, betul. Untuk Khabbab. Langsung cemberut bapaknya. Khabbab mana ya Rasulullah? Itu yang setiap hari jagain Ka'bah. Oh, enggak Rasulullah, enggak deh. Cari rumah yang lain aja dah. Maryam nyaut di belakang. Pas Rasulullah keluar dari rumah, si Maryam nyaut. Wahai Abah, siapa yang datang? Rasulullah. Ada keperluan apa si Rasulullah ingin datang ke rumah ini? Ingin melamarmu. Untuk siapa? Untuk Khabbab. Terima dan aku menerimanya. Kenapa? Karena yang melamar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu? Sampai detik ini muadzin dan suara orang-orang yang saat ini menjadi imam di Masjidil Haram, khatib di Masjidil Haram, rata-rata keturunannya Khabbab. Luar biasa nggak tuh? Luar biasa. Kenapa? Yang ngelamar Nabi, yang keluar orang-orang soleh, yang keluar hafizul Quran. Jadi jangan lihat jeleknya. Besok ada yang jelek, terima. Tenang, yang jelek kok angkat. Tenang aja. Tapi nggak ada jelek adat ya. Kalau jelek adat atau sifat nggak boleh. Nggak boleh dikit-dikit ngambek, nggak boleh. Kalau besok ada laki yang dikit-dikit ngambek suruh pakai rok. Dikit-dikit ngambek. Ada yang begitu ada? Ada. Derita loh. Ibu juga jangan nggak boleh sama suami ya, harus pakai kasih sayang. Coba lihat Nabi Muhammad. Saya nggak ngebahas Isra wal Mi'raj deh kali ini deh, rumah tangga biar anteng dulu. Bener? Kalau pengen rumah yang disebut baiti jannati, pernah dengar ya? Rumahku surgaku. Pengen nggak rumah jadi surga? Taruh Allah sama Nabi Muhammad di dalam rumah kita. Jangan disia-siain. Kalau sudah ada Allah sama Nabi Muhammad di rumah kita jadi sorga. Kenapa? Buka satu pintu ngelihat anak lagi ngaji. Buka pintu yang satu, anak kedua lagi baca ratib. Buka pintu yang ketiga, anak lagi baca maulid. Kira-kira seneng nggak begitu? Seneng apa enggak? Besok semua kayak begitu nih anak-anak muda ya. Ya. Jangan tiap kali malam maghrib adanya keluyuran. Ibu sama bapak juga jangan salah kalau nakut-nakutin anak. Kadang suka ngedidiknya anak-anak suka kelewatan juga sih, dibikin takutnya sama setan. Tong, Neng, jangan keluar ya maghrib-maghrib, ntar diculik sama kalong wewe. Bener? Nggak boleh begitu. Bilangin, Neng, Tong, jangan keluar dulu ya. Ini maghrib Allah di mana banyak nurunin rahmah sama keberkahan. Salat yuk sama ibu yuk, temenin yuk. Selesai itu doa sama Allah, mudah-mudahan rezeki kita Allah berkahin. Coba ajak anak-anak kita kayak begitu. Ini enggak. Dikit-dikit ditakutin sama ondel-ondel. Dikit-dikit ditakutin sama kalong wewe. Kapan takutnya sama Allah? Amak lagi kalau ngasih duit ke anak dikit-dikit jangan cuma langsung dikasih. Gelarin sejadahnya dulu. Nih sholat dulu, ambil wudhu sholat. Minta sama Allah rezekinya.
Ini anak apa hubungannya? Iya udah minta sama Allah, Allah pasti bakal kasih. Dia lagi sholat ambil duit 10.000. Selesai sholat, nih rezeki itu dari Allah. Didik mereka untuk percaya kepada Allah dan sandarkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak, kita membanyakan lupa. Sama anak sayang luar biasa. Sekarang nih saya mau bilang, akhir zaman ini ibu sama bapak lebih senang ngejaga anaknya dengan cara untuk bermaksiat kepada Allah. Coba kita lihat anak kita sekarang. Bangun tidur yang dipegang Quran apa handphone? Ayo jujur bu. Bu, ibu, yang pertama dipegang Quran apa handphone? Ambil handphonenya banting bu, rusakin handphonenya. Kalau orang tua sekarang mah takut sama anak, betul. Kalau anak sekarang mah berani, udah nuding-nuding orang tuanya, nunjuk-nunjuk orang tuanya, berani, matanya melotot-melotot. Coba colok bu, dia melotot colok. Apa lo melotot-melotot sama gua? Jangan takut. Nih sekarang orang tua takut banget sama anak. Orang lagi nggak sholat subuh susah banget dibangunin. Ya Allah, ayo sholat, ayo sholat. Ntar dulu narik selimut lagi. Kalau ibu diamin, bapak diamin anak nih kayak begini di dalam rumah, na'udzubillah min dzalik, bapak sama ibu siap-siap ditendang masuk ke neraka jahanam. Kalau sekarang saya mau tanya, ada salah satu rumah kebakaran, ya. Ada salah satu rumah kebakaran, tapi mudah-mudahan bukan di kampung ini. Insya Allah kampung ini diberikan keberkahan oleh Allah. Dijauhkan bala insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ada satu rumah kebakaran. Jika satu rumah ini kebakaran, ada anak lagi tidur di dalam kamar. Kira-kira orang tua selamatin nggak anaknya? Benar. Kalau bapak ibunya kebakar gimana? Masa bodoh Bib, yang penting anak saya selamat. Gak ada orang tua, yo biarin aja lah kebakaran, stoknya masih banyak. Gak ada yang begitu, gak ada. Pasti bakal diselamatin. Kenapa? Karena tahu panasnya mati dalam keadaan sangat luar biasa panasnya. Dia masuk, diambil anaknya, diseret, dibawa keluar. Kalau seandainya di rumah aja takut kebakaran, takut anaknya terbakar, bagaimana orang yang mendiamkan anak untuk salat subuh? Orang tua lebih gemar untuk melepaskan anaknya ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati masalah salat ini. Hati-hati sekali lagi. Untuk masalah suami istri, cari Allah, cari Nabi Muhammad di dalam rumah tangga kita. Kalau enggak ada Allah, enggak ada Nabi Muhammad, enggak bakal berkah rumah kita. Zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Ini kadang kita ingat kalau lagi salat, utang kita ingat. Lukisan miring kita ingat. Suami lagi di mana dia ingat. Kalau ibu, saya mau tanya, ibu takut nggak suami selingkuh? Takut nggak? Benar? Apa biasa aja? Tapi kayaknya biasa aja deh. Coba ini saya pengen bilang, kalau ibu nggak cinta sama bapak, saya doain mudah-mudahan bapaknya kawin lagi. Aminnya kencang sekali. Cinta bu, kalau ngasih apa-apa sama suami pakai sholawat, pakai senyum. Ibu tahu nggak Siti Khadijatul Kubra? Siti Khadijah radhiyallahu anha wa radhaha, tatkala dalam keadaan sakit 3 bulan nggak bangun dari tempat tidurnya. Saat itu dipanggil Siti Fatimah, ya Fatimah, hias wajahku, hias. Disuruh didandanin wajahnya. Ada apa wahai ibu, engkau dalam keadaan sakit, sebentar lagi ayahmu akan datang. Dihias, didandanin wajahnya Siti Khadijah. 3 bulan gak bangun dari tempat tidurnya, gak punya rasa dari leher sampai kakinya. Tatkala mengetuk pintu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bangun Siti Khadijah. Yang membuka pintunya adalah Siti Khadijatul Kubra. Saat membuka pintu, tidak dilihat wajah dalam keadaan sakit, lalu ditanyakan oleh Rasulullah, ya Khadijah, bagaimana kabarmu? Sehat ya Rasulullah. Sehat, tidak ditunjukkan rasa sakit kepada suaminya. Lalu diajak suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disuruh duduk. Ya Rasulullah, mau bikin kopi atau mau bikin teh? Tidak ya Khadijah, aku tidak lama, sebentar lagi aku akan pergi lagi ke tempat teman-temanku yang saat ini sedang berperang. Lalu tatkala saat itu Siti Khadijah menahan sebentar ya Rasulullah, hanya minum sedikit aja, minum sedikit daripada buatanku. Lalu Siti Khadijah ke dapur bikinin kopi buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat kopinya sampai kepada Rasulullah, diminum oleh Rasulullah 3 teguk. Selesai itu
Rasulullah izin kepada Siti Khadijah, ya Khadijah, aku izin, aku ingin kembali ke medan perang. Apa jawaban Siti Khadijah? Baik ya Rasulullah, fi amanillah. Semoga engkau selalu dalam lindungan atau pengamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini istri yang soleha. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melintas lewat baru 10 kaki, Siti Fatimah lari memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kembali wahai Rasulullah. Ada apa ya Fatimah? Ibu telah meninggal dunia. Seorang istri meninggal dunia setelah melayani suaminya dengan penuh keikhlasan. Coba orang-orang Mekarsari, desa Mekarsari, setiap kali bikinin kopi buat bapaknya, baca sholawat, bismillahirrahmanirrahim, pakai senyuman, apalagi campur goyangan. Ya kalau nggak goyang gimana larut gulanya? Nah kan goyang itu tangannya. Sudon aja lah. Mentang-mentang nggak dapat malam Jumat ya Bu ya, kasih sayang yang baik sama suami ya. Jangan, mudah-mudahan di sini mah keluarganya desa Mekarsari ini Allah kasih rukun, panjang jodohnya sampai yaumil qiyamah, panjang jodohnya sampai ke dalam syurganya Allah, amin ya rabbal. Yang pertama pastinya harus dirikan salat. Kalau mau rukun rumah tangga kita salat, syukurnya kita kepada Allah. Tahu enggak? Siti Aisyah radhiyallahu anha warḍaha. Tatkala Rasulullah datang malam giliran Rasulullah ke rumah Siti Aisyah. Ibu tahu enggak Siti Aisyah kayak gimana rupanya? Enggak tahu. Bukan Poisah, bukan. Yang namanya Siti Aisyah dikasih namanya Humairah, yang kemerah-merahan. Wanita paling cantik Siti Aisyah. Istri Rasulullah yang paling cantik Siti Aisyah. Tatkala Rasulullah datang satu malam untuk menggilir daripada Siti Aisyah, tatkala di saat itu Rasulullah masuk lalu duduk bersama Siti Aisyah, lalu masuk ke dalam kamar bersama Siti Aisyah, ada tiduran bersama Siti Aisyah di dalam ranjangnya. Tatkala sudah sampai di ranjang ditarik selimut, berdua dengan Rasulullah, bukan hanya di dalam selimut, melainkan kulitnya bersentuhan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Apa jawabannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izin kepada Siti Aisyah. Ya Aisyah, aku paham hari ini adalah giliranmu. Aku ingin bertanya, adakah engkau mengizinkan aku untuk aku beribadah kepada Allah? Ya Rasulullah, aku adalah manusia yang paling beruntung. Aku adalah istri yang paling beruntung. Aku adalah seorang manusia yang paling beruntung. Dari masyrik sampai ke maghrib, dari barat sampai ke timur, semua orang ingin berdekatan denganmu ya Rasulullah. Tapi di malam ini, aku Aisyah, manusia yang tidak memiliki pahala sedikit pun. Tapi engkau berada di dalam rumahku ya Rasulullah. Bukan hanya engkau di dalam rumahku, engkau satu kamar denganku, engkau di atas kasur bersamaku, engkau satu selimut bersamaku. Bukan hanya itu ya Rasulullah, kulitmu bersentuhan dengan kulitku. Jika engkau meminta izin untuk engkau berjumpa dengan kecintaanmu Allah Subhanahu wa taala, maka silahkan ya Rasulullah. Diberikan oleh Siti Aisyah. Ambil wudu Rasulullah. Setelah ambil wudu, Nabi salat. Ada satu sahabat bertanya kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, khabirni, kabarkan kepadaku bagaimana tentang Rasulullah yang tidak aku ketahui, katanya. Diceritakanlah hal ini kepada sahabat tersebut oleh Siti Aisyah dalam keadaan menangis di hadapannya, karena Rasulullah telah tiada. Rasulullah itu saat itu merindukan Rasulullah SAW yang sangat luar biasa, sampai akhirnya dilihat, aku tidak pernah melihat dalam keadaan Nabi tidak menangis di hadapan Allah. Saat dia takbiratul ihram, mulai dalam salatnya ada tangisan di dalam salatnya. Tatkala ruku ada tangisan di dalam rukunya. Tatkala dalam keadaan i'tidal ada tangisan di dalam i'tidalnya. Sampai salam pun Rasulullah pun kembali dalam keadaan menangis. Sampai tidak disadari, aku mendengar muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bilal bin Rabah telah mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua selesai
malam giliran untuk Siti Aisyah ditumpahkan untuk Rasulullah SAW beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku selalu melihatmu dalam keadaan engkau menangis. Engkau beribadah kepada Allah, tidak luput daripada tangisanmu. Apa yang kau lakukan ya Rasulullah? Mengapa membuatmu sampai seperti ini?" Apa jawaban Rasulullah? "Ya Aisyah, aku ingin sebagai hamba yang bersyukur." Nabi Muhammad masih merasakan syukur, masih sujud kepada Allah, nangis karena rasa syukurnya kepada Allah. Beliau adalah manusia yang dititipkan kunci syurganya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sampai di situ, dan Nabi bercerita kepada Siti Aisyah, "Ya Aisyah, dulu sebelum aku dilahirkan ke dunia ini ada satu nabi melintasi daripada gurun, melihati batu-batuan yang begitu besar, namun melihat ada batu kecil sedikit mengeluarkan air yang cukup banyak. Lalu diangkat oleh nabi tersebut, lalu ditanya, 'Wahai batu, apa yang membuatmu dalam keadaan mengeluarkan air yang cukup banyak?' Apa jawaban batu tersebut? 'Ya Rasulullah, aku mendengar firman-Nya Allah. Allah telah menciptakan satu neraka yang bahan bakarnya adalah dari bebatuan dan manusia. Aku takut, aku khawatir kalau aku yang dijadikan bahan bakar neraka kepada Allah Subhanahu wa taala." Lalu Nabi Allah tersebut mengangkat dua belah tangannya, "Ya Allah, jadikan batu ini adalah penghuni syurgamu. Jangan kau jadikan dia sebagai bahan bakar neraka." Dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu saat itu di mana Nabi tersebut melintasi beberapa tahun kemudian, melintasi masih melihat batu yang dalam keadaan mengeluarkan air yang cukup banyak. Lalu dikatakan kembali, "Wahai batu, apalagi yang kau keluarkan air begitu banyak?" "Kalau dulu aku menangis karena Allah telah menciptakan bebatuan dan manusia untuk menjadi bahan bakar neraka, tapi di hari ini aku menangis kepada Allah sampai daripada aku bersyukurnya kepada Allah sehingga aku tidak lagi dijadikan daripada bahan bakar neraka jahanam." Kalau batu saja paling pintar untuk beribadah kepada Allah dan bersyukur kepada Allah, bagaimana kita hadirin? Apa yang telah kita syukuri dari Allah? Mata adalah nikmat dari Allah, tangan adalah nikmat dari Allah, kaki adalah nikmat dari Allah, semua adalah nikmat dari Allah. Dan Allah mengulang-ulang di dalam surat Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Beberapa kali Allah mengulang daripada ayat tersebut. Sampai berapa firman yang Allah sebutkan? Puluhan daripada ayat tersebut. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lalu nikmat mana lagi? Nikmat mana lagi yang Allah telah berikan yang kita dustakan kepada Allah? Seandainya saja Allah cabut mata kita, diganti dengan uang 1 miliar, insya Allah saya tanya semuanya nggak akan mau. Satu mata dicongkel, digantikan dengan uang 1 miliar, demi Allah tidak akan mau. Betapa berharganya satu bola mata yang ada di hadapan kita. Dan ini semua dari ujung rambut sampai ujung kaki akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati menggunakan apa yang telah diberikan oleh Allah. Saat kemana langkah kaki kita, kemaksiatankah atau kebaikankah, semua akan dijadikan suatu pembicaraan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika saat ini kita melihat Ka'bah dalam keadaan kubus, dari sisi mana saja kita dapat melihat bagaimana keadaan Ka'bah. Wallahi begitu pula saat kita di padang mahsyar, satu layar untuk ditonton seluruh penghuni padang mahsyar, dengan keburukannya, dengan aibnya, dengan kejelekannya, dengan dosa-dosanya akan dibongkar seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang dijauhkan daripada fitnah dunia dan Allah jauhkan kita dari fitnah akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang terakhir saya ingin menyampaikan, kembalilah kepada Allah. Kembali kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Di ujung daripada bulan Rajab ini yang belum sempat bertobat kepada Allah, cepat bertobatlah kepada Allah. Mohon ampunlah kepada Allah, karena di bulan inilah Allah membukakan pintu maghfirah atau ampunan yang begitu sangat amat luar biasa. Maka mohonlah kepada Allah, kembalilah kepada Allah, menjadilah hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, bersyukurlah kita kepada Allah karena kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan rasa syukur
bersyukurlah kepada Allah, jazaallahu anna sayyidana Muhammadan ma huwa ahluh. Terima kasih wahai Allah karena engkau telah menciptakan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah ciptakan Rajab, Sya'ban, Ramadan? Karena di bulan Rajab ini Allah akan ampuni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkah daripada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu datang bulan Sya'ban, saat itu bulan Sya'ban datang, kita akan berjumpa dengan bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa di bulan Rajab ini kita diampuni? Karena Allah tidak ridha melihat umatnya Nabi Muhammad masuk ke dalam bulan kekasihnya dalam keadaan penuh dalam dosa. Tidak cukup sampai di sana, datang lagi Ramadan. Tatkala fase pertama dari tanggal 1 sampai tanggal 10 adalah rahmah, adalah fase rahmahnya Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya Allah. Dan yang kedua, fase kedua dari tanggal 11 sampai tanggal 20 Ramadan akan mendapatkan suatu maghfirah. Ini adalah ketaatan Allah dengan kebaikan Allah, dengan kemurahan Allah memberikan kita ampunan kembali di bulan Ramadan. Tahu umat Nabi Muhammad yang kemarin telah bertobat, hari ini telah berbuat kemaksiatan lagi, masih dibukakan pintu ampunan oleh Allah. Dan di fase ketiga dari tanggal 21 sampai 30 Ramadan Allah membukakan yang disebut namanya Idqan minan nar, dijauhkan kita daripada api neraka sesuai dengan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah ingin mengumpulkan umat Nabi Muhammad masuk seluruhnya ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal